karyanya Imam Al-Hakim. Masih halaman 5 di Muqaddimah. Qala berkata al-Imam siapa? Imam Ahmad rahimahullahu, semoga Allah Ta'ala mengasihi beliau. Laisat, tidak ada al-uzubatu, apa kejumluan, min amril islami, termasuk perintahnya Islam, fi syai'in, dalam sesuatu apapun. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazawwaja, adalah menikah. Siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, arba'a asyrata imra'atan, 14 perempuan. Wa mata, dan meninggal dan wafat. Siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, antis'in, meninggalkan 9 istri beliau. Koma di situ Imam Ahmad bin Hanbal berkata rahimahullah, kejumluan atau tidak menikah itu sedikit pun bukanlah termasuk perintahnya Islam, bukanlah perkaranya agama Islam, bukanlah perintahnya Islam. Karena perintahnya Islam ini kita dianjurkan menikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menikah dengan 14 perempuan, 14 istri. Kemudian ketika beliau wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Walau tarakan nasu, andai saja meninggalkan an-nasu, siapa manusia, an-nikah, pada pernikahan, la tawaqqafa an-nasl, niscaya berhenti an-nasl, apa keturunan. Walam yakun, dan tidak ada hunaka di sana, ghazwun, apa peperangan, wala hajjun, dan tidak ada haji, wala kada wa kada, dan juga tidak ada seperti ini dan juga tidak ada seperti ini. Andai saja manusia ini tidak ada yang mau pada pernikahan, maka keturunan ini akhirnya berhenti. Tidak ada kelanjutan generasi. Kenapa kok tidak ada kelanjutan generasi dari ke generasi? Karena manusianya tidak mau menikah, meninggalkan pernikahan. Tadi sudah dipertegas, kejombloan atau tidak mau menikah ini bukan perintah Islam sama sekali. Buktinya Rasulullah menikah atau mengawini, menikahi 14 perempuan. Dan beliau ketika meninggalkan 9 perempuan, 9 istri. Kalau kemudian manusia ini tidak menikah, ya banyak yang terjadi. Tidak ada haji, tidak ada peperangan, tidak ada yang seperti ini, tidak ada yang seperti ini, karena keturunannya berhenti. Waqad kana, sungguh telah ada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu, menjadi huwa an-Nabi wa azwajuhu, dan pasangan-pasangannya an-Nabi, istri-istrinya Nabi, wa ma indahum syai'un, wa ma indahum, dan tidak ada, indahum, di sisi mereka, syai'un, sesuatu. Wa mata, dan meninggal siapa an-Nabi, antis ini suatin, dari 9 istri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga istri-istri beliau itu juga tidak memiliki apa-apa seperti itu. Bukan kemudian beliau ini adalah orang yang kaya raya, bukan. Dan Rasulullah juga meninggalkan 9 istri. Artinya ini ada motivasi. Menikah itu kok harus kaya dulu, itu kan kaidahnya di mana? Gitu. Wakana, dan ada siapa an-Nabi, yakhtar, adalah memilih siapa an-Nabi, an-nikah, pada pernikahan, wa yahutsu, dan mendorong siapa an-Nabi alaihi, pada pernikahan, faman rohiba, barang siapa membenci,
an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, maka adapun man raghiba an sunnatin Nabi ala ghairil haq, adalah menetap pada ketidakbenaran. Rasulullah itu memilih pernikahan. Beliau juga memotivasi agar menikah. Barang siapa membenci sunnahnya Rasulullah, maka orang itu berada pada ketidakbenaran. Sunnahnya Rasul diantaranya adalah menikah. Kok bisa kamu ini tidak mau, bahkan membenci dengan pernikahan? Kan aneh. Qala, berkata Ibnu Qayyim, siapa Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Qala, berkata Abu Muslim Al-Khawlani, siapa Abu Muslim Al-Khawlani, ya ma'syaral qaum, wahai sekumpulan kaum, zawwiju syababakum, zawwiju, nikahkanlah oleh kalian, syababakum, pemuda kalian, wa ima'akum, dan budak perempuan kalian, fa inna halan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kondisi keadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ahlihi, beserta istri-istri beliau, ai zaujatihi at-tis, yakni istri-istri beliau yang jumlahnya ada 9. Faqad kana, sungguh telah ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatufu, adalah tawaf. Tawaf ini maksudnya menggilir. Ayyujami'u, menggilir di sini adalah menjima istri beliau. Coba, menjima ini secara bergiliran. Ayyujami'u, yakni menjima siapa an-Nabi alaihim, kepada ahlihi, ay zaujati, kulla lailatin, di setiap malam. Berarti Rasulullah ini setiap malam menggilir istri-istri beliau. Seperti itu. Wa fi ahwalin katsirah, dan dalam keadaan yang sering, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghtasilu, adalah mandi besar siapa Rasulullah, ghuslan wahidan, dengan satu mandian, ba'da jima'ihim, setelah menjima mereka, jami'an, secara keseluruhan. Wala ajaba fi dzalika, bukanlah hal yang aneh, fi dzalika, tentang hal itu, ai fi tilkal qudrah, atau dalam kemampuan itu. Fallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, adalah zat yang maha kuasa. Faqad utiya, sungguh telah diberi, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quwwata arba'ina, pada kekuatannya 40, rajulan, orang laki-laki, fil jima'i, dalam jima'. Kama dzakarat, sebagaimana menjelaskan, ihdar riwayat sahihah, apa salah satu riwayat yang sahih. Di sini pernyataannya Ibnu Qayyim ini berkata, Abu Muslim Al-Khawlani itu berkata, perkataannya Abu Muslim Al-Khawlani dikutip oleh Syekh Ibnu Qayyim. Apa perkataannya Abu Muslim Al-Khawlani? Hei sekelompok para kaum, nikahkan para pemuda kalian, nikahkan budak perempuan kalian, karena keadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau yang 9 itu, Rasulullah ini menjimak secara bergiliran kepada istri-istri beliau setiap malam. Bahkan dalam keadaan yang sering, Rasulullah ini mandi besar sekali setelah menjimak mereka semuanya. Tapi nggak usah kaget, nggak usah aneh tentang hal itu. Bukanlah keanehan tentang kemampuan itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa atas setiap hal.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini oleh Allah diberikan kekuatan 40 orang laki-laki dalam urusan jima. Jadi jimaknya beliau ini sama dengan jimaknya 40 orang laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat yang sahih. Seperti itu. Ini motivasi agar kita tidak menjomblo. Motivasi agar kita memperhatikan pernikahan dan mengamalkan pernikahan. Al-hulmatu. Apa al-hulmatu itu? Al-hulmatu itu adalah syahwat yang dahsyat. Al-hulmatu adapun syahwat yang dahsyat, syahwat yang kuat, syahwatnya pemuda. Amrun arimun adalah kepayahan, adalah sesuatu yang sulit dipikul. Ini awas yang pemuda-pemuda ini. Jadi syahwatnya pemuda ini adalah sesuatu yang sulit dipikul. Fa'idu, siapkanlah oleh kalian uddataha, pada perlengkapannya. Karena kamu punya syahwat yang luar biasa ini, siapkan perlengkapannya. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annahu bahwasannya laisa limin idin, tidak ada limin idin bagi orang yang berdiri zakarnya. Al-min'id ini di situ ada dalam footnote-nya, man intasaba dzakahu, man intasaba dzakahu li syahwatil jima', orang yang tegak zakarnya. Lek pakai bahasa Jawa ini apa kan? Ngaceng ya. Orang yang zakarnya ngaceng li syahwatil jima', karena menginginkan jima'. Seperti itu. Luar biasa ya. Laisa limin idin, tidaklah bagi orang yang sedang berdiri zakarnya idnun, apa idin? Orang yang sudah berdiri zakarnya itu tidak memiliki izin. Yuridu annahu idza ista'dzana fala idzna lahu. Yuridu, ia menghendaki, annahu bahwasannya, idza ista'dzana, jika ia meminta izin, fala idzna lahu, maka tidak ada izin baginya. Lelas berdiri mosok seizin. Piye? Ini saya mau jima ya. Kenapa? Zakar saya hidup. Itu sudah nggak butuh izin, sudah pengennya masuk memang. Gitu. Mosok saya larang izin. Artinya di sini kondisinya sudah darurat gitu loh kan. Bisa bagaimana berarti syahwatihi, karena sebabnya mengalahkan syahwatnya. Syahwatnya sudah menguasainya. Lalu apa kan? Ngaceng ya kan? Ya bahasa Jawa nih. Kalau sudah berdiri, ya sudah ada itu, tinggal masuk saja. Nah, agar kamu bisa terkontrol, ayo nikah, gitu. Seperti itu. Karena kalau tidak nikah, ini nanti sulit kamu memikutnya, malah nanti jatuh pada perzinahan. Wa kama qila, sebagaimana dikatakan, laisa lil asyiqil muhibbi minal hubbi siwa laddatil liqa'i shifa. Laisa, tidak ada, lil asyiki, bagi orang yang merindu, al muhibbi, yang mencintai, minal hubbi, cinta, siwa ladzatil liqa'i, selain lezatnya pertemuan, syifa, obat. Orang itu kan kalau dia sudah berada di level merindukan sesuatu, ya toh, mencintai sesuatu, sampai tahu apa yang bisa mengobati. Dikasih cinta, apa obatnya itu? Obatnya itu hanya ladzatil liqa', lezatnya bertemu. Bertemu di sini berjima. Kalau orang sudah sangat merindukan, mencintai, yang dia cari dari cintanya itu hanya lezatnya pertemuan atau perjimaan. Seperti itu. Kok bisa dimaknai liqa ini maknanya bertemu, dimaknai jima? Jelas di bawahnya ada. Walaysa hunaka aladh,
Di sana tidak ada yang lebih lezat, wala amtau, dan lebih enak minal wisali daripada berhubungan seksual bainal rajuli antara seorang laki-laki wal mar'ati dan seorang perempuan. Jadi orang yang sudah merindukan kekasih, dia mencintai kekasihnya, maka obat dari cintanya ini adalah lazzatil liqa, lezatnya berjima, lezatnya berhubungan seksual. Fima ahallahu Allah subhanahu, atas apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada pesan yang bisa ditarik sebagai kesimpulan dari syair ini. Kalau kamu sudah mencintai, sudah merindukan, maka obat dari cintamu itu tidak ada kecuali satu, apa? Ladzatul liqa, lezatnya berjima atau berhubungan seksual. Ya jelas, fima halallahu subhanahu, atas apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal wisal, adapun hubungan seksual, lahu asma'un muta'addidah, ia memiliki nama-nama yang beragam. Jadi makna wisal yang kita terjemahkan hubungan seksual ini memiliki makna yang banyak. Apa saja maknanya? Kal jima'i, seperti bermakna jima'. Kal jima'i wallahu a'lam bissawab. Kita ganti kitab Ihya Ulumuddin.